Yesus Tuhanku, ringkas Allah doahan, ai nasib tongoi, membuat nasahasa, soalnya terusmi, ringkas apa doahan, dari tanah umelir, beritahan ni Yesus Tuhanku. Ringkas apa doahan, dari tanah umelir, ai tu sotarna tunas, tuna di tanah ringkas apa doahan, tu sudedong aku, ai tu marmite ido, malu diki, ringkas apa doahan, dari tanah umelir, beritahan ni Yesus Tuhanku. Shalom Amang Inang, saudara terkasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan napas kehidupan, semua karena anugerah dan kasih-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang membuka hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan buat kita hari ini Selasa 2 Desember 2025 yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-8. Dibacakan salah seorang dari anak remaja Huria kita. Nats renungan harian Selasa 2 Desember 2025 diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 8. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Dalam bahasa Batak Ridok, Songonido sian sihoni rohanami dihamu huhalason hami do mangalehon tuhamu barita nauli nasian debata lobi tahe dohot ma atong nirinami alanau haolongi hamu hami hamu. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita bertemu seseorang yang perkataannya indah dan penuh janji, tetapi tindakannya nol? Sayangnya hal ini sering terjadi. Bahkan dalam konteks pelayanan gereja, banyak orang bisa berbicara tentang kasih, tetapi sedikit yang benar-benar menjalaninya. Hari ini kita akan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, khususnya pasal 2 ayat 8. Ayat ini memberikan gambaran tentang standar pelayanan yang radikal dan autentik. Paulus tidak hanya mengajar tentang iman, ia menunjukkan iman itu dalam tindakan nyata. Nats ini menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah pelayanan kita didorong oleh kasih yang tulus? Dan apakah kita rela tidak hanya membagi Injil, tetapi membagi hidup kita sendiri?
Ada 3 motivasi pelayanan. Pelayanan kasih sayang yang besar. Paulus memulai dengan landasan utama. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya tidak dimotivasi oleh uang, populer, atau keuntungan pribadi, seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Motivasi mereka murni adalah agape, kasih ilahi yang rela berkorban. Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya. Bisa kita lihat di ayat 7. Dan seorang bapak menasihati anak-anaknya. Ayatnya, apa yang menjadi motivasi kita dalam melayani di gereja, di keluarga, atau di masyarakat? Apakah kita melakukannya karena kewajiban, ingin dipuji, atau karena kita benar-benar mengasihi orang-orang yang kita layani? Motivasi yang benar akan menentukan ketahanan dan kualitas pelayanan kita. Yang kedua, prioritas pelayanan, membagi Injil Allah. Tentu saja inti dari pelayanan Kristen adalah amanat agung, memberitakan Injil dengan berani dan jujur, meskipun menghadapi tantangan dan penganiayaan. Ini adalah prioritas utama pelayanan kita. Membawa orang lain kepada pengertian akan Kristus, kita harus berani dan siap memberitakan Injil. Kita harus menjadi penyampai kabar baik keselamatan. Ini adalah tugas suci yang tidak bisa kita abaikan. Yang ketiga, kedalaman pelayanan, membagi hidup kami sendiri. Inilah puncak dari nats kita hari ini, yang membedakan pelayanan Paulus dengan banyak pelayanan lainnya, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Paulus menunjukkan bahwa Injil tidak boleh hanya di bibir saja. Injil harus termanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan sang pelayan. Membagi hidup berarti membiarkan orang lain melihat pergumulan, sukacita, dan kelemahan kita, sambil tetap hidup dalam integritas di hadapan Tuhan. Paulus bekerja keras siang malam agar tidak menjadi beban. Ia menginvestasikan waktu, tenaga, dan emosinya sepenuhnya. Jemaat di Tesalonika menjadi peniru Paulus dan Tuhan, karena mereka melihat konsistensi antara apa yang Paulus katakan dan Paulus lakukan. Yang keempat, pelayanan kita harus autentik. Apakah hidup kita mencerminkan Injil yang kita beritakan? Apakah kita rela mengorbankan kenyamanan pribadi kita demi pertumbuhan rohani orang lain? Pelayanan yang hanya kata-kata akan hampa, tetapi pelayanan yang disertai tindakan nyata akan kuat dampaknya. Amang inang saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan dari 1 Tesalonika 2 ayat 8 hari ini memanggil kita kembali pada standar kasih yang tinggi. Kita dikasih, dan karena kasih itu kita dipanggil untuk mengasihi kembali dengan cara yang nyata. Mari kita evaluasi pelayanan kita. Periksa motif kita, apakah kasih Kristus yang mendorong kita? Beritakan Injil, diam tentang kebenaran keselamatan. Bagikan hidup kita, jadilah teladan yang hidup, yang konsisten antara perkataan dan perbuatan, rela berkorban demi orang lain. Tuhan Yesus telah membagikan hidupnya sepenuhnya bagi kita manusia di kayu salib. Marilah kita merespons kasih-Nya dengan membagikan hidup kita bagi orang-orang di sekitar kita, karena kita telah mengasihi mereka. Amin. Marilah kita berdoa.
Kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kuatkan kami Bapa menjadi pelayan Tuhan yang penuh kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kami dan Tuhan mengajari kami untuk saling mengasihi. Saat ini juga kami bawa dalam doa semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, orang tua, keluarga lepas keluarga. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam melakukan setiap aktivitas dimanapun kami berada. Saudara-saudari kami saat ini yang masih dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesehatan dan sukacita, berserah dan berpengharapan hanya ke dalam kasih Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.